Garing. Semoga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia STV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Natu Sofa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita selama bulan Ramadan di STV Cermin Kaum Santri, yaitu Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Sebuah program yang insya Allah menjadi wadah bagi kita untuk senantiasa menyembuhkan hati dan jiwa kita serta meningkatkan level keimanan kita. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga? Kita akan membahasnya dengan dosen yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Amir Hamzah MPD. Kalau saya memanggilnya adalah Mr. Amir, begitu. Yes. Beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Syekhona Khalil Bangkalan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, Miss. Oke, how about you today? I'm fine, but Oke, I'm still serious with this topic. oke. Pemirsa ngertinya yang bahasa Arab, ngertinya yang bahasa Okay. Indonesia. Last, Kalau last bahasa to, Arab, last to, last to fil lughatil Arabiyyah, but Injiliziyah. oke, Aha. supercalifragilisticexpialidocious. Oke, kenapa, Mr. Amir? Kenapa mengangkat tema ini? Apa yang melatar belakangi pembahasan ini? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim manajemen STV yang sudah mengundang saya untuk beberapa kali ke sini. Suatu kehormatan bagi saya juga bertemu dengan Mbak Nia yang hari ini juga menjadi host. Kebetulan tema ini menjadi tema yang sebetulnya sangat spesifik untuk dibahas dan sangat urgent. Kenapa? Karena dewasa ini bahasa Arab itu memang bahasa internasional ya, salah satu official language dari PBB atau United Nation. Mhm. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, Prancis dan juga Spanyol untuk bahasa Internasional. internasional PBB yang diakui, dan Mhm. bahasa Arab itu one of them. Nah, Mhm. kenapa bahasa Arab itu menjadi sangat sangat bersaingnya tuh kurang kurang significantly Mhm. jika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Mhm. Karena memang ada banyak faktor ya. Ini kalau kita bahas nggak cukup 3 SKS, Mbak. Oke, heeh. Faktor yang pertama tentu dari influence itu sendiri, karena memang Oke. kenapa banyak sekali tokoh-tokoh besar, kemudian teknologi, kemudian juga ada penemuan-penemuan itu still menggunakan English language. Mhm. Ya, seperti contoh kayak ini, enjoy your life with music. Itu kalau diartikan bahasa Arab itu kan sulit gitu. Iya, heeh. Sehingga masih influence-nya masih rata-rata di bawah yang dari bahasa Inggris. Lalu Mhm. kenapa bahasa Arab itu sekarang ini menjadi terlupakan? Mhm. Karena memang developernya sangat sedikit. Developer bahasa Arab sangat sedikit. Contoh Mobile Legend, Mhm. nggak ada bahasa Arabnya. Welcome to Mobile Legend, marhaban Mobile Legend. Nggak ada Kita gitu. dalam kehidupan sehari-hari juga bilangnya skincare ya, Betul, betul, shampoo, betul. facial wash, Yes, itu bisa menjadi keminggris. itu bisa menjadi faktor utama kenapa bahasa Arab itu sekarang menjadi kurang ya, kurang apa ya, istilahnya tuh kurang, vibes-nya tuh kurang jika dibandingkan Mhm. dengan bahasa Inggris. Sedangkan Jangan iya, jauh-jauh, kita Ramadan vibes, betul. healing the soul, leveling Yes. up the mind. Yes, kenapa ini nggak bahasa Arab gitu? Iya, Itu atau kan Ramadan Karim. yes. Ini kan the big Oke, question gitu. oke, heeh. Lalu untuk terkait tema kita pada sore hari ini, apakah bahasa Arab itu adalah Bahasa surga. bahasa surga? Apakah di surga nanti kita pakai bahasa Betul, Arab? betul. Oke, ini disclaimer ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, kita tidak membahas tentang suku Arabnya, Oke. tapi kita membahas bahasanya. Mhm. Karena kalau kita berbicara bahasa Arab itu bukan hanya di suku Arab, tapi juga di Mesir, Mhm. di Aljazair, Mhm. dan di Afrika Utara, yang Mhm. notabene adalah mayoritas Bahasa Arab. Muslim. Hmm. Jadi kita tidak membahas bangsa Arabnya, tapi bahasa Arabnya. Itu Oke. disclaimernya. Mhm. Lalu apakah bahasa Arab itu akan menjadi bahasa surga? Oke. Sebelum kita membahas itu, Mhm. saya ingin klarifikasi bahwa tidak ada satu dalil dalam Al-Quran pun yang mengatakan bahwa bahasa Arab akan menjadi bahasa surga. Oke. Nggak ada Oke. sama sekali. Aha. Ada beberapa sumber memang, tetapi itu dari hadis Ibnu Abbas. Mhm.
cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama karena aku adalah orang Arab, itu dalam tanda kutip Nabi Muhammad. Yang kedua karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan yang ketiga karena nanti di surga akan menggunakan bahasa Arab. Nah ini menurut beberapa ahli hadis, kontroversi apakah hadis ini itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya atau masuk dalam kategori hadis sahih atau hadis lemah atau dhaif. Dan hadis ini sampai sekarang masih terus diteliti dari segi sosiolinguistiknya, dari segi psikologisnya, dari segi sosiologisnya. Karena memang secara historis Arab ini kan dia berada di tengah-tengah peradaban besar, Mbak. Peradaban Persia yang ada di timur, kemudian peradaban barat yang ada di Romawi dan di Yunani. Nah, Arab ini dikepung dulu dengan berbagai peradaban yang ada di dunia pada waktu itu. Waktu itu bahasa Arab belum dikenal luas. Karena kalau kita berbicara bahasa tertua di dunia, itu adalah bahasa Sumeria dan bahasa Mesir kuno. Itu adanya sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, before Christ. 300, 500 before Christ. Gitu. Itu 3.500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bahasa Arab itu, ini menurut sejarah ya, bahasa Arab itu ada sekitar 2.500 tahun yang lalu, after Christ, setelah Masehi. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang perjalanan bahasa Arab adalah masih sangat muda, masih sangat muda sekali. Kalau kita ingin berbicara bahasa tertua yang masih digunakan sampai sekarang, itu ada bahasa Tamil. Itu bahasa tertua dan masih digunakan sampai sekarang. Nah, bahasa Arab ini kan unik ya, dia sistemnya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Tapi kalau di Arab setirnya dari kiri ke kanan. Iya. Betul. Iya kan? Saya naik taksi di Arab itu memang supirnya di kiri. Jadi kalau nyalip dari kiri, bukan dari kanan gitu. Kalau nyalip dari kanan berarti bunuh diri dia. Jadi bahasa Arab itu apakah hanya bahasa Arab yang memiliki sistem penulisan dari kiri ke kanan? Enggak. Ada beberapa bahasa juga yang sama memiliki sistem penulisan dari kanan ke kiri. Ada bahasa Ibrani yang sampai sekarang masih digunakan oleh orang Yahudi di Israel, kemudian bahasa Suryani yang sekarang udah nggak digunakan. Tapi bukan makoli itu ya, bukan ya, bukan itu, bukan itu, bukan yang makoli. Itu bahasa sekali pakai sih, disuruh ngulang lagi nggak sama dia. Nggak bisa, dia ekstemporan banget itu. Jadi ada 3 bahasa itu yang memiliki sistem penulisan dari kanan ke kiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan bahasa Arab ini? Apakah akan menjadi bahasa surga kelak? Berdasarkan hadis, itu pun hanya satu hadisnya, hanya dari Ibnu Abbas itu aja. Nggak ada hadis yang lain. Gitu. Tapi memang ada banyak jadi memang Nabi kita itu menyampaikan bahwa surga itu begini dan begini, itu lewat hadisnya yang berbahasa Arab, tapi itu di surga itu kita bahasa Arab. Tapi kita tahu bahwasannya Al-Quran sekarang ini bahasa Arab. Apakah ini akan menjadi sebuah clue bahwa nantinya kita akan berbahasa Arab di surga? Kalau saya pribadi, Al-Quran itu kan dia adalah pesan, messenger of God, the message of God. Pesan dari Allah. Iya, pesan dari Tuhan. Iya, pesan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan ingin menyampaikan kepada manusia, dia masih menggunakan perantara malaikat Jibril. Ya kan? Kalau di Yunani, dewa Zeus ketika ingin menyampaikan kepada manusia, dia memakai dewa Hermes. Sehingga dikenal teori hermeneutika. Ini kan sama konsepnya nih. Tuhan Allah kalau dalam Islam, sedangkan dewa tertinggi dalam Yunani itu kan dewa Zeus. Minta tolong kepada dewa Hermes. Sedangkan kalau di Islam itu malaikat Jibril sebagai perantara. Wah, menarik nih. Nah, gitu. Jadi Quran itu sebetulnya bahasa kesepakatan, Mbak. Bahasa Tuhan kita nggak tahu. We never know what the language of God spoken. Gak pernah tahu, itu bahasa kesepakatan loh itu. Tiba-tiba ada bahasa Arab. Kenapa? Ya karena memang diturunkan di Jazirah Arab. Begitu, itu kan kesepakatan tuh. Baik. Kemudian selain Al-Quran berbahasa Arab juga kan sekarang banyak Al-Quran diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, macam-macam lah pokoknya. Apakah ini clue? Menurut saya tidak sih.
Menurut saya tidak. Oke. Kenapa? Karena kita tidak pernah memiliki informasi sedikit pun terkait dengan surga. Heeh. Nggak pernah. Surga itu kan tempat yang dimensinya berbeda dengan bumi secara kasat mata ya. Jadi kita nggak pernah memiliki informasi tentang surga. Oke. Satu-satunya clue tentang surga adalah bahwa di sana itu ada sungai-sungai yang mengalir. Heeh. Ya, sungai-sungai jannatin tajri min tahtiha lanhar. Sungai-sungai yang mengalir. Tapi di satu sisi surga itu adalah tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Tapi di Quran sendiri ada clue bahwa di surga ada sungai yang mengalir. Ada buah-buahan juga. Betul. Itu kan kita bisa menginterpretasi. Heeh. Nah, kata-kata mengalir ini kalau mengalir tuh ada di bawah atau di atas sih? Dari atas ke bawah dong. Itu terjun, Mbak, waterfall. I'm so sorry. Oke. Oke. Iya. Berarti Kalau- ada kalau- hulu ke hilir. Betul. Betul. Nah, sedangkan kalau aliran air tidak dapat terjadi kecuali ada gravitasi. Dan planet yang bergravitasi cuman di Bumi. so Bahaya. jadi itu beberapa kejanggalan-kejanggalan Iya, terkait iya. dengan bahasa Arab yang akan menjadi bahasa surga. Itu salah satu kejanggalannya. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah dari manusia pertama, Nabi versi Adam. versi agama Abrahamik ya. Kalau agama Abrahamik itu kan ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, itu agama Abrahamik gitu. Oh, oke. Agama Abrahamik yang dibawa oleh Nabi Ibrahim gitu. Agama Samawi lah Ya, ya, agama kalau Samawi, itu I agama know. Abrahamik kalau menurut orang Barat gitu. Oke, Kejang- pengetahuan baru untuk saya. Iya, kejanggalan yang kedua adalah Adam dan Hawa ini kan mereka manusia as human being. Tentu kalau Manusia pertama iya, begitu. tentu kalau manusia itu perlu berkomunikasi. Human need to communicate each other. So apa bahasa yang digunakan oleh mereka? Making speech-nya seperti apa Iya. kan? Apakah bahasa Arab? Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa yang lain? Jawabannya apa, Mister? Belum ada yang mengetahui. Walaupun ada beberapa keterangan mereka katanya menggunakan bahasa Arab. Oke. Tetapi yang menjadi kejanggalan, mereka kan diturunkan ke bumi nih. Karena ada kasus ya, mereka kena red card, kena kartu merah, offset kan? Kena buah kuldi. Iya gitu. Lagi-lagi gara-gara perempuan. Iya, gara-gara perempuan. Buah khuldi pun itu kan juga sebetulnya buah kekal. Heeh. Kholdun kan kekal artinya. Iya, betul. Jadi buah khuldi itu seperti apa? Abstrak. Nggak pernah tahu kita. Intinya Iya. cuma ada buah khuldi gitu. Oke. Khuldi itu kan bahasa Arab juga. Gitu. Seperti apa bentuknya? We never know about that. Bagaimana Iya. surga yang goib? Iya. Sebenarnya khuldi itu juga goib. Iya. Nah, kan itu buah-buah yang tidak apa ya? Dia tidak specifically dalam Al-Qur'an. Iya. Yang Al-Qur'an spesifik itu hanya buah zaitun, Iya. buah kurma, Iya. buah anggur, buah apel, dan batin. buah-buah yang lain, batin. Heeh. Lah khuldi itu apa? Itu apakah hanya simbol atau memang dia Ada. ada? Dan kalau memang ada, kenapa tidak pernah disebutkan lagi dalam Al-Qur'an? Cukup itu saja. Khalidina fiha, buah khuldi. Tiba-tiba ada istilah buah khuldi. Oke. Gitu. Nah, kemudian kejanggalan berikutnya ketika Adam turun ke bumi, Heeh. ya, mereka kan apa ya, udah memiliki peradaban ya. Dalam tanda kutip peradaban yang bisa dikatakan maju lah jika dibandingkan dengan keadaan bumi pada waktu itu. Yang konon dulu bumi itu sebelum Adam pernah ada penduduknya juga, entah seperti apa. Apakah itu manusia purba atau manusia yang lain? Jadi sebenarnya kita aliennya. Maybe yes. Maybe yes. Oke. Gitu. Oke. Iya, memang jadi memang kalau memang membahas hal-hal seperti ini sangat menarik sekali. Kita kemas dalam pertemuan kali ini temanya benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga? Yes. Ini kalau kita bahas 3 SKS nggak cukup Nggak seperti yang cukup. Mister Nggak sampaikan. cukup. Nah, kita jeda terlebih dahulu Oke. dan pemirsa kita akan jumpa lagi usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami hanya di Ramadan Vibe, Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Oke.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya hanya di STV Cermin Kaum Santri dalam program Ramadan Vibes Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Bahasa Inggris ya. Oke. Dengan tema benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga? Mr. Amir, tadi pembahasan kita sampai kepada Nabi Adam yang diturunkan. Itu apakah ada informasi yang valid? Harusnya Nabi Adam memberikan informasi dong kepada anak cucunya bahwasanya di surga itu bahasa apa yang digunakan. Itu Iya, menurut telaah dari Mr. oke, Amir seperti apa? oke. Jadi pernah saya berpikir ya bahwa Nabi Adam ini kan beliau adalah nabi pertama, Nabi, the first prophet. betul. Selain itu, beliau tuh kan manusia biasa juga, sama seperti kita. Beliau makan nasi, beliau tidur, beliau makan, minum air dan sebagainya. Beliau punya anak ya kan. Hmm. Nah, Makan nasinya mulai dari surga beliau makan nasi. itu yang mau saya bahas juga. Nah, beliau kan punya anak ya, anaknya 4 ya kan, Qabil, Habil, Iklimah dan Punya anak setelah diturunkan Labuda. ke bumi kan? Ya belum ada es susu dulu, gak tahu susu apa dulu. Iya, oke. Oke, oke. Jadi gini, seandainya Nabi Adam dan anaknya itu pernah berdialog, berdiskusi, gak mungkin seorang anak tidak kepo kepada orang tuanya, Betul. dan orang tua juga tidak mungkin tidak Tidak. kasihan kepada anaknya. Betul. Apakah dulu pernah bertanya, ayah ibu, surga itu seperti apa? Surga itu pakai bahasa apa? Gak mungkin Nabi Adam berbohong. Oke. Dan gak mungkin Siti Hawa berbohong. Oke. Oke, kalau ayah mungkin lebih ini ya, lebih bisa memakai logika. Logika. Tapi kalau ibu Iya. yang menyusui. Nah, jadi seharusnya seandainya Nabi Adam dan Hawa pernah berdiskusi dengan anaknya terkait dengan keadaan surga dan bahasanya, setidaknya sekarang kita memiliki informasi terkait dengan bahasa apa yang digunakan. Tapi sebetulnya nggak Nggak ada yang ada. tahu ya. Nggak ada, makanya apakah surga Adam itu berbeda dengan surga yang kelak kita akan tempati, Wow. gitu. Wow. Itu menjadi hal yang apa ya, yang mengganggu pikiran saya gitu loh. Oke. Karena di satu sisi ini informasi dari kitab suci kita gitu, tapi di satu sisi juga ini juga perlu banyak hal yang dipreteli satu persatu, begitu. Karena bahasa Arab itu sendiri itu kan ada baru 2.500 tahun yang lalu, Oke. masih sangat baru. Sedangkan Nabi Adam berapa? Iya, Hampir ribuan tahun dari bahasa Arab. Atau mungkin ini adalah hasil supremasi dari kejayaan Islam di masa lalu. bisa jadi nggak? Sangat bisa jadi. Oke, oke. Karena dulu bahasa Arab itu menjadi bahasa pengantar, bahasa bisnis, bahasa surat menyurat, bahasa kode. Pada zaman kejayaan Pada Islam. zaman kejayaan Islam, istilahnya tuh Betul. lingua franca. Lingua franca di berbagai macam administratif Islam. Jangan-jangan ini sisa-sisa kejayaan Islam yang akan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu yang sekarang masih ada, gitu. Baik. Dan kalau kita tarik kepada sisi linguistiknya, sosio masyarakatnya, kultur kita, sekarang kan di Madura itu kalau ada anak yang dinamai gitu ya, rata-rata pakai bahasa Arab, Mbak. Nama saya juga Nah, Niatus Sofa. Amir Hamzah itu bahasa Arab. Oke. Kenapa nama saya bukan Suprayitno, bukan Prabowo, bukan Soekarno? Oke, Itu kan nama-nama asli dari Indonesia. Nusantara kan. Itu udah mulai hilang sekarang loh. Sudah Tapi itu kan digantikan. nama dari Al-Quran. Misalnya saya Niatus Sofa, niat Iya. yang suci, Iya. niat yang murni. Bisa saja itu menjadi sebuah doa dari orang tua saya. Makanya orang tua saya menamai saya Niatus Sofa. Kan doa nggak harus bahasa Arab, Mbak. Biar setiap orang yang manggil saya mendoakan saya. Doa itu kan sangat identik dengan kehusyuan kita kepada Tuhan. Contoh kalau Harusnya doa pakai bahasa Indonesia sama aja sih. sama Misalnya aja, dinamai selamat gitu. sama aja. Contoh ya, Oke. kalau bahasa Arab ya, kalau Oke. kalau yang cowok-cowok nih, yang khutbah ketika Jumat, kalau pakai bahasa Arab, ngantuk, Mbak. Oh, iya bener sih. Beda dengan pakai bahasa Madura. Mereka pakai kearifan lokal. Misalkan ada Kiai Kondang nih, ceramahnya udah keren. Tapi pas ada satu momen beliau pakai bahasa Arab full. Apa yang terjadi? Gitu loh. Karena memang dakwah itu harus sesuai dengan mitra betul, dakwahnya, betul gitu. mad'unya. Jadi biar apa ya? Biar ada feedback
yang bisa diambil. Jadi kenapa tadi banyak anak di Indonesia dinamai bahasa Arab? Nah, menurut saya nih ya, saya kan pemerhati bahasa gitu ya. Ini merupakan pergeseran budaya, Mbak. Oke. Pergeseran budaya dari budaya Madura bergeser ke budaya Arabisasi. Bukannya itu nilai plus atau malah bagus ya secara agamis? Secara agamis iya, Oke. tetapi apakah nama Islam harus Arab? Oke. Enggak harus. Terlalu eksklusif kalau Arab itu kalau Islam itu harus Arab. Karena Oke. Islam sendiri disetting rahmatan lil alamin. Tapi kita sholat pakai bahasa Arab. Ya, karena itu rukun. Beda, itu syarat ya, itu beda. Oke. Itu Oke, beda, oke. Mbak. Itu sama halnya dengan kita pakai handphone. Kita harus pakai wifi, pakai sinyal untuk menghubungi seseorang gitu kan. Oke. Padahal sinyal banyak, bukan hanya sinyal ini. Bluetooth juga bisa, tapi nggak bisa buat teleponan. Oke. Ya kan? Tapi kalau dari segi pahala, misalnya saya Shallallahu ala Muhammad, apakah Iya. apakah pahala saya sama jika saya mengatakan bahwa semoga keselamatan Sama lah, Mbak. sama? Sama. Semoga keselamatan tetap Iya. atas Nabi Muhammad. Sama. Atau misalnya kita baca Al-Quran terjemahannya saja sama? Sama. Karena Oke. kan itu hanya bahasa, Mbak. Hanya bahasa yang digunakan oleh bahasa pengantar yang disetujui oleh pada waktu itu di Jazirah Arab. Oke. Sama aja. Misal- Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Sama. Penyayang. Atau saya habis sholat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sama aja. Sama. Oke, Tetapi oke. memang mungkin ini berbudayanya berbeda. Oke. Saya misalkan nulis nama Allah gitu menggunakan huruf Latin dan bahasa Arab. Apakah sakralnya sama? Sama, Mbak. Oke. Gitu. Itu hanya pikiran kita yang bermain di ranah yang Arab. Oke. Gitu. Kan banyak tuh sering saya temukan ya ketika ada pengajian akhir tahun gitu ya. Entah itu acara haflah-haflah Ya. lagu Padang Pasir, walaupun lagunya bukan lagu Muslim, intinya dari Padang Pasir dianggap religi. Ya kan? Iya betul sih. Gitu. Haflatul imtihan. Haflah itu kan pesta kan. Imtihan itu adalah Ujian. ujian. Masa pesta ujian? Ya maksudnya dirayakan setelah mereka ujian Harusnya gitu. haflatul akhirus sanah. Oke. Masih bisa diterima. Atau ikhtibar. Betul. Tapi kalau imtihan ya kurang klop, nggak matching. Gitu ya. Iya, sehingga ini menjadi tantangan besar kepada mungkin kurikulum yang ada di pondok pesantren atau kurikulum yang ada di Indonesia khususnya yang berkhusus kepada jurusan bahasa Arab ini harus ada terobosan. Harus ada terobosan baru. Minimal dari influence-nya, metodologinya, teknologinya, medianya Iya. dan seterusnya. Sehingga tidak ada pemahaman yang berat sebelah. Emang kenapa kalau di surga menggunakan bahasa Indonesia. Jaksel? Jadi Gitu. lu gue gitu Iya. kan. Gak masalah kan? Tuhan itu mengerti semua bahasa. Tapi jangan-jangan nanti di surga itu bahasanya campuran. Gimana? Bisa saja. Bisa jadi Bisa ya. saja. Karena manusia ini kan banyak nih. Yang masuk surga kan bukan hanya manusia kan? Makhluk Allah yang lain juga masuk kan? Bahkan benda pun masuk surga. Masuk gitu. Sa Gunung Uhud, Jabal Uhud gitu. Betul, gitu. Sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi pembelajar bahasa Arab atau yang sekarang sedang kuliah mengambil jurusan bahasa Arab bahwa jangan-jangan bahasa Arab ini supremasi dari dulu tuh masih melekat sampai sekarang. Oke. Gitu. Tapi gini misalnya, Mr. Amir, misalnya nanti jawabannya iya, Ya. di surga itu nanti jawabannya bahasa Arab. Apakah di dunia orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab tiba-tiba bisa tahu bahasa Arab di surga nanti? Misalnya. Iya kalau secara person to person bisa aja, Mbak. Mungkin di surga ada pakar gitu ya. Karena nothing is impossible ya kan? Ya kan? Oke, Ada of pakar course. di surga gitu. Of course. Kalau person to person bisa aja ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini terus begitu. No, maksud saya bukan seperti itu. Misalnya di surga nanti kita pakai bahasa Arab. Tiba-tiba orang saya yang nggak bisa bahasa Arab Iya. ini masuk surga, amin ya Iya. rabbal alamin, nanti bisa tahu Iya. bahasa Arab karena mengubah makhluknya menjadi semuanya berusia 35 tahun hanya dengan kun fayakun itu apalagi hanya menurunkan skill bahasa Arab. Tentunya langsung bisa tanpa harus ada Iya, pakar. Iya. Gimana? Secara
apa ya, secara kebahasaan sangat dimungkinkan. Oke. Sangat dimungkinkan. Contoh, dulu Mbak Nia waktu waktu awal-awal lahir ke dunia, pasti awal-awal yang dibicarakan adalah mama mama, papa papa. Heeh. Nggak, Mbak Nia kan nggak tahu kalau itu bahasa Indonesia. Iya sih, Iya, bahasa ibu saja. iya. Bisa jadi nanti seperti itu. Kalau ditarik dari sosiolinguistiknya. Dulu waktu kita apa belum belum bisa berbicara, kita ngomong R sulit. Iya. Kita tahu dari mana kalau R itu huruf abjad yang ada di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Nggak tahu. Iya sih. Iya kan? Iya. Tapi kita masih akan melanjutkan pembahasan ini usai jeda pariwara berikut ini, Oke. Mister. Pemirsa tetaplah bersama kami karena usai segmen pariwara berikut ini pembahasan kita masih panjang seputar benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga hanya di STV Cermin Kaum Santri. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri di Ramadan Vibes Healing the Soul Leveling Up the Mind yang membahas seputar apakah bahasa Arab adalah bahasa surga bersama dengan dosen Mr. Amir Hamzah. Iya, kita lanjutkan pembahasan yang sempat terjeda yaitu tentang bahasa Arab apakah bahasa surga ini, silahkan Mr. Aduh, adan ya. Azan. Adan ya. Oke. Berarti kita jeda terlebih Oke, dahulu. oke. Silahkan Oke. dinikmati Jeddah Ustaz. bukannya Arab Saudi ya? Hah? Bukannya Arab Saudi. Itu jedah. Oh, Jeddah. Oke, jedah. Oke. Jadi kalau orang berbicara harus ada jeddahnya gitu. Harus ada jedanya, nggak Oh. pakai H, Oh, D-nya nggak nggak pakai di H. double. Oke. Oke. Silahkan. Permisi ya. Ha-ha. Mau buka puasa. Pemirsa yang di rumah jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis. Oh. Kenapa kalau yang asam-asam? Nanti asam lambung. Karena memang saat itu lambung lagi kosong, Heeh. memang harus dinetralkan dulu dengan yang manis-manis. Allahumma lakasuntu abika amantu ala rizkika astartu birahmatika ya arhamar rahimin. Puasa, bahasa Arabnya saum. 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 Kalau sobun itu kan sabun.
Kurma bahasa Arabnya tamer. Tamer. Kalau ujian tamrin. Kalau mudah, Kalau muda, rutop. oh iya boleh. Ini kalau bahasa Inggrisnya date, Date. tanggal, Timing date. tanggal, No, date, date yang ini. ngedate pacaran kan? Date, dating. Iya, iya. Yes. Yes, oke. Itu salah satu dari keunikan bahasa. Iya. Jadi bagaimana tadi? Oke, apa tadi pertanyaannya? Eh, Ini manis soalnya lupa. saya juga manis sih sebenarnya. Oke. Memang yang manis-manis itu bikin kita jadi lupa daratan. Oke. Terlena dengan yang manis-manis. Makanya jangan terlalu banyak yang manis-manis. Sesekali kita harus merasakan kepahitan dengan kopi. Oke, oke, oke. Oke, iya, iya. Iya. Iya, kelepek-kelepek. Oke, gimana sih, Mister? Tadi pembahasannya. Oke. Jadi apakah nanti seandainya iya gitu ya, Seandainya iya. bahwa di surga kita memakai bahasa Arab sebagai komunikasi atau sebagai pemersatu. Iya bisa aja, sangat bisa. Contohnya tadi sempat saya singgung kan. Dulu Mbak Nia waktu masih kecil oe, mama, papa. Tapi saya nggak sadar kalau itu bahasa Indonesia. Nggak sadar gitu. Terus, oke. Terus kalau misalkan harus pakai bahasa Arab, apakah itu sangat dimungkinkan secara pemerolehan bahasa? Ya Oke. sangat dimungkinkan lah. Karena memang menurut penelitian ya, tubuh manusia kalau berpisah dengan ruhnya gitu, itu sebetulnya intelijensinya masih melekat. Oke. Intelijensinya masih melekat. Kemampuannya. Iya, kemampuan, perasaan, humor itu masih melekat Oke. dari jiwa yang sudah ditinggalkan itu. Tapi secara physically dia udah nggak ada kekuatan lagi. Tapi secara jiwa tetap melekat itu. Oke. Jadi sangat Termasuk dimungkinkan. ambisinya. Iya, sangat dimungkinkan gitu. Oke. Apakah nanti di surga, di surga itu akan menggunakan bahasa Arab yang seperti apa? Karena bahasa Arab itu kan banyak tuh. Ada bahasa Arab yang versi kitab kuning, ada yang bahasa Arab versi modern, ada bahasa Arab yang Mesir, macam-macam. Oke. Seperti apa bahasa Arabnya? Ya, nggak ada dalil yang mengatakan itu, Mbak. Bisa jadi bahasa Arab Nahwu, makanya sekarang ini kita disuruh belajar Nahwu sebagai bekal di surga, bisa jadi nggak sih? Eh, saya nggak setuju, Mbak. Oke. Saya nggak setuju. Why? Kenapa? Karena gini, jangan-jangan pembelajaran Nahwu grammatical ya, gramatik Nahwu dan Shorof itu kan di zaman Nabi belum sekompleks sekarang. Belum sekompleks sekarang. Itu ada ketika zaman Khalifah Ali, Ali bin Abi Thalib yang membukukan Al-Quran itu loh. Jangan-jangan ini merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para pendahulu kita agar kita itu memahami alat untuk menelaah informasi-informasi lain yang bukan bersumber dari Quran. Oke. Karena banyak sekali informasi yang bukan bersumber dari Quran, Mbak. Contoh nih, kitab kuning itu kan selalu identik dengan santri, ya kan? Tapi kenapa santri-santri yang ada di mayoritas pondok pesantren di Madura dan juga di Jawa tidak pernah membahas kitab-kitab yang sudah ditulis oleh Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, yang itu bersifat saintifik? Oke. Nggak pernah, jarang. Konon fit Tabib, Canon of Medicine, karya Ibnu Sina yang sekarang masih menjadi rujukan dunia kedokteran. Kenapa itu nggak pernah dikaji di pesantren? Kenapa pesantren hanya fokus kepada kitab fikih, Fathul Mu'in, Fathul Qorib? Oke. Kenapa kitab-kitab yang bersifat saintifik tidak diajarkan kembali? Mereka fokus Bahsul Masail. Tapi kenapa kitab-kitab yang bersifat saintifik tidak dibahas? Apa mungkin ada keterbatasan vocabularies atau mufradat atau kepemahaman yang tidak dipahami dari informasi yang sudah ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan muslim? Bisa jadi kan? Saya nggak pernah melihat di pesantren, menemukan di pesantren ada, mohon maaf kalau saya koreksi, belum pernah menemukan ada orang yang membahas tentang konon fit Tabib. Oke. Ya kan, belum pernah. Saya berharap ada. Apakah ini menjadi masukan dan perlu? Seberapa penting sih? Sangat perlu, Mbak. Karena seharusnya santri itu sudah punya bekal ilmu alat
harusnya bisa dong untuk mengkaji ini. Karena Oke. siapa lagi yang akan menghidupkan bahasa Arab? Kita selama ini fokus kepada bahasa Arab tuh bahasa yang sangat identik dengan doa-doa, dengan buhul-buhul. Ya, kenapa kita nggak mengembangkan, nggak mengencourage bahasa Arab yang dari kitab-kitab yang sumbernya sudah jelas, Oke. yang bersifat saintifik? Oke. Kurang lengkap apa ilmu algoritma yang ditulis oleh Al-Khawarizmi? Kenapa nggak dibahas di pesantren? Kenapa di pesantren membahas lebih banyak fikih? Kenapa? Itu sangat disayangkan loh. Oke. Gitu, karena kan peradaban itu harus dibangun, Mbak, bukan stuck. Udah, oke, Islam udah jaya, udah kita nggak usah ngulik-ngulik, nggak gitu. Oke. Still loading, gitu. Harus tetap di-upgrade, kan seperti itu. Nah, apalagi di Madura khususnya dan di Jawa Timur khususnya, rata-rata mereka kan backgroundnya pesantren, harusnya punya bekal untuk membahas itu semua. Apakah nanti di surga Islam itu akan jaya lagi? Ya bisa jadi, gitu. Karena saya pernah ya berkunjung ke beberapa pesantren, terus saya temukan di beberapa buku dan kitab-kitab ada tulisan apa sih namanya, bekaikat yang konon katanya tuh tahan rayap. Tahan rayap. Itu nggak ada penelitian yang valid, Mbak, yang Itu mengatakan dulu saya lakukan. itu benar nggak sih? Itu saya meragukan, apa benar nih tahan rayap, gitu loh. Tapi waktu itu punya saya tahan. Mungkin tempatnya nggak lembab. Iya ya. Tapi kalau ditaruh di tempat yang lembab, belum dicoba kan? Belum dicoba. Dari mana sumbernya itu? Heeh. Nggak tahu kita. Di Al-Quran nggak ada. Oke. Tiba-tiba ada gitu. Dari mana sih gitu? Dan itu semuanya berbahasa Arab. Nah, ini berbeda dengan huruf pegon ya, beda ya. Pegon. Itu beda pembahasan. Itu beda pembahasan. Yang kita bahas adalah di surga ini loh, gitu. Iya. Jadi apakah dimungkinkan? Ya sangat mungkin secara sosiolinguistik, karena akan mempengaruhi dan mempengaruhi. Oke. Seperti itu. Tapi itu tema kita kan, benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga? Iya. Surga ini kan ukhrawi, Iya. akhirat kan. Yes. Akhirat gak hanya surga, neraka juga bagian Iya. dari ukhrawi. Ah. Itu apakah bahasa Arab juga? Misal malaikat Malik menjaga neraka pakai bahasa, Iya. itu seperti apa? Oke. Itu juga mau saya sampaikan sebetulnya. Iya, gimana? Oke. Bisa. Jadi gini, yang jelas malaikat itu kan mereka berkomunikasi juga karena mereka juga makhluk kosmik. Makhluk, iya. Ya, makhluk kosmik gitu ya. Kalau secara saintifiknya kosmik gitu. Seperti apa bahasa mereka? Kosmaks, iya. Ya tidak ada yang tahu. Iya, Tapi ada di keterangan Aqidatul Awam ya kalau nggak salah. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala naumalahum. Nah, malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki, mereka tidak memiliki nafsu, makan, iya. mereka tidak minum, ya kan? Hanya itu. Bahasa yang mereka pakai nggak dijelasin. Mungkin sama nanti barangkali sama yang di surga. Malaikat itu kan dia makhluk Tuhan yang sifatnya energial, Mbak, cahaya. Iya. Sedangkan manusia ini material. Kita punya daging, kita punya tulang, punya kulit. Malaikat kan energial. Makanya kalau energi itu kan sangat identik dengan kekuatan. Sama seperti iblis juga. Jin. Iya, itu energi panas, Energi, Mbak. Api. Oke. Api gitu. Yang Nah, ini cahaya, cahaya gitu. Nur kan? nur. Nur gitu. Jadi bukan di luar Nurul, bukan, itu beda. Jadi apakah malaikat penjaga neraka, penjaga surga menggunakan bahasa Arab? Iya. Saya menjawab ini berat sebetulnya. Tetapi kalau saya pribadi, tentunya mereka menggunakan bahasa apa? Nggak tahu. Karena tidak ada informasi, Mbak, dari Al-Quran. Nggak ada informasi sama sekali. Oke, tapi nanti ketika manusia sudah dibangkitkan itu masih berupa energial, masih berupa material. Materi dan energi, Mbak. Kalau sudah dibangkitkan. Kalau sudah dibangkitkan. Kan ya. tulang-tulang kita konon katanya akan dipersatukan lagi gitu kan. Tapi dalam bentuk yang seperti apa ya
hanya Tuhan yang tahu, wallahu Sesuai a'lam. amal dan perbuatan. Betul, gitu. Apakah akan seperti atletis atau mungkin seperti apa, kita nggak pernah tahu Oke. gitu. Yang jelas informasinya hanya terbatas, Mbak, gitu. Kan di dalam Islam tuh kan ada 4 sumber ya, ada sumber dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kias. Heeh. Pernah nggak menemukan ijma ulama yang mengatakan nanti di surga bahasa Arab? Nothing. MUI juga nggak pernah bicara tentang itu, iya kan? Nah, jadi sampai sekarang pun sisa-sisa tadi saya sudah singgung bahwa supremasi bahasa Arab sangat kuat. Contoh kayak kemarin sidang isbat, itu kan sebetulnya sidang penentuan. Isbat itu kan penentuan. Iya, betul. Bulan sabit itu kan bulan tetap, bulan sabit, Tabit. iya kan? Tabetah. Betul kan? Betul. Nah, itu sisa-sisa supremasi bahasa Arab. Kenapa? Ya karena memang zaman dulu bahasa Arab sangat-sangat bisa mengalahkan supremasi bangsa Eropa. Dulu bangsa Eropa kan masuk di Dark Age, abad ke-8. Sedangkan Islam Golden Age. Salah satunya adalah bahasa Arab itu. Ya mungkin yang bikin judul sidang isbat biar lebih Arab-able aja kan. Bisa jadi Arabable. Iya, jadi sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada petang hari ini pemirsa tentang benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga. Ternyata banyak juga menarik pertanyaan dari pemirsa di sosial media. Mungkin Oke. izin saya bisa membacakan. Boleh. Ada banyak pertanyaan ternyata, Mister. Tapi saya hanya beberapa saja. Oke. Salah satunya dari Dea Ananda. Halo Dea Ananda, sehat selalu. Kapan bahasa Fusha baru terkodifikasi secara sistematis dan gimana mendamaikan konsep bahasa kekal di surga dengan fakta bahwa bahasa di bumi terus mengalami perubahan dan evolusi organik? Oke, wah ini pertanyaannya sangat sistematis ya. Oke. Ya, seperti sidang skripsi. Iya, tesis. Iya, tesis betul. Atau bahkan disertasi. Disertasi. Oke, Iya. untuk narasumber kita ada narasumber yang tepat. Oke, jadi kapan terkodifikasi? Tentu ketika zaman Ali, Khalifah Ali. Karena zaman dulu itu kan sebelum Al-Quran terkumpul kan masih di beberapa lembar-lembar yang belum disatukan gitu. Sehingga muncullah ide harus mushaf Usmani ya kan? Ya kan yang sekarang kita tahu itu mushaf Iya. Usmani Mushaf dari pembukaan Al-Fatihah ditutup dengan Anas. Anas. Jadi kodifikasinya di situ. Metodenya pun Usmani. Iya, metodenya pun Usmani. Tetapi kalau gramatikalnya itu memang dimulai di era Imam Sibaweh. Oke. Gitu. Mungkin sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini sudah familiar siapa Imam Sibaweh itu. Betul. Salah satu founding father dari Nahwu gitu kan. Dari gramatikal bahasa Arab itu. Jadi kodifikasinya apakah sampai sekarang masih proses kodifikasi? Kodifikasi itu sampai sekarang Mbak walaupun bukan bahasa Arab tetap ada proses kodifikasi. Indonesia pun juga mengalami mengalami transisi perubahan-perubahan juga. Contoh kayak gini. Sekarang kalau kita menulis Jumat itu nggak ada tanda petiknya, Mbak. Langsung Jumat gitu. Sama juga dengan bahasa Arab. Di bahasa Arab itu ada salah satu ayat dalam Al-Quran kalau nggak salah begini. Ada bimuzahzihihi gitu. Ya kenapa nggak bimuzahzihihi? Ya, itu kodifikasi juga. Oke. Gitu. Terus sholat kadang-kadang ada huruf shot, ada lam alif, ada tak marbutoh. Ada juga sholat itu seakan-akan ada wawuhnya, tapi tetap dibaca sholat. Oke. Ya kan ada di beberapa ayat itu ada. Terus itu kan juga masuk dari kodifikasi. Terus ada juga seperti lafadznya panjang tapi dibaca pendek. Itu ada juga ya kan? Ada di beberapa surat Al-Qur'an itu. Seperti Ismam di surat Yusuf dan seperti saktah. Seperti wajib berhenti. Itu kan kode kan? Kode semua kan? Yang dimana di sampingnya ada beberapa tanda ya kan?
Kof lam al waqfu aula, shot lam al waslu aula. Itu kan kode tuh. Nah, itu jawabannya. Lalu kemudian bahasa bumi, apa tadi pertanyaannya, bahasa di bumi organik, ada organiknya gitu. Evolusi. Oke, evolusi. Iya, betul sekali. Bahasa itu tidak akan pernah berhenti untuk berevolusi. Nggak akan pernah. Dulu zaman saya kuliah nggak ada istilah bully. Iya. Sekarang baru ada istilah bully, ya kan? Dulu waktu zaman tahun 2000-an nggak ada istilah alay, jamet. Sekarang ada gitu. Jadi bahasa memang salah satu hal yang tidak akan pernah berhenti berevolusi. Kenapa? Mereka karena tercipta dari lingkungan. Iya, ya? karena manusia terus mengubah bahasa itu. Kalau kita balas ke WhatsApp, kenapa sih kok menggunakan P? Apakah P itu penting? Penting iya sih kan? kalau garis 2 biru. Kalau centang P. biru. Iya gitu. Apakah P itu penting? Artinya kita kan nggak pernah tahu, Mbak, gitu. Terus siapa sih kalau dulu ada zaman SMS ya, nya itu kan ganti huruf X. Siapa yang memvalidasi bahwa kalau X itu nya ya nggak ada. Oke. Itu Tapi termasuk dulu ada evolusi. kamusnya, Ustaz. Dulu zaman saya itu ada kamusnya kayak misal ki sama dengan aku, Iya. sama dengan kamu. Iya, ada kamusnya, tapi pertanyaannya orang pertama kali Iya, itu siapa gitu loh. Iya, I know, Itu termasuk evolusi I gitu. see, oke. Nah, jadi evolusi bahasa tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Ya sampai peradaban manusia itu benar-benar sudah off gitu. Oke. Ya mudah-mudahan menjawab ya gitu. Oke, jadi sebenarnya benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga? Jawabannya Jawabannya tidak ada jawaban yang tidak pasti. ada jawaban yang pasti. Ya, karena hidup ini kan 90% itu narasi, 10% fakta. Saya pernah ditanya sama mahasiswa, Mister, nama aslinya siapa? Nggak tahu. Nama aslinya siapa? Nggak tahu. Loh kok bisa? Namanya kan Amir Hamzah. Itu adalah nama pemberian orang tua saya yang disetujui oleh masyarakat sekitar. Oke. Iya kan? Itu kan validasi itu, narasi semua. Oke. Gitu. Jadi apakah di kehidupan sebelumnya saya punya nama? Bisa ya, bisa tidak. Oke, kalau kita membahas seputar hal-hal yang Kan imajinatif begitu. ya, imajinatif ini nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Dan gitu. rupanya azan maghrib sudah berkumandang dari tadi. Kita akan membahas di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan. Insya Allah. Dan pemirsa, semoga dengan adanya pertemuan kali ini dengan tema kita benarkah bahasa Arab adalah bahasa surga semakin menambah keimanan kita, lebih-lebih di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang semakin beriman sesuai dengan healing the soul, leveling up the mind. Saya punya beberapa kata saja untuk Closing statement. Yes. Oke, silahkan. Butuh 2 tahun untuk belajar berbicara, tapi butuh waktu seumur hidup untuk menjaga pembicaraan. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mr. Amir Hamzah, MPD, dosen Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil telah memberikan diskusi yang sangat menarik untuk kita semuanya pada petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Jangan lupa tarawih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.